ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Munawassah Masjid Darussalam rahimahullah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita kembali dipertemukan di majelis yang insyaallah barokah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ini judulnya tidak tahu ya, judulnya tidak tahu. Bebas, kalau yang mau cuma saat ini sedikit lebar ya siap. Ini saya akan kutipkan hadis saja yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana al-akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atadhu dunya wa yaradimahu wa man kana ad-dunya hammahu ja'alallahu faqahu baina ainaihi wa fawaqa alaihi syamlahu wa lam yatihi minad dunya illa ma qudira. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, barang siapa yang keinginannya hanya kehidupan akhirat, maka Allah akan memberi rasa cukup dalam hatinya, menyatukan urusannya yang berserakan, dan dunia datang kepadanya tanpa dia cari. Dan barang siapa yang keinginannya hanya kehidupan dunia, maka Allah akan jadikan kemiskinan selalu membayang-bayangi di antara kedua matanya, mencerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sekedar apa yang telah ditentukan baginya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Bapak Ibu, hadis ini saya kutip dalam rangka mengingatkan kita semua bahwa manusia itu kan punya cita-cita. Dengan saya ini punya cita-cita. Nah, cita-cita itu tidak terlepas dari mindset tentang bagaimana menjalani kehidupan. Nah, sebelum itu semua terwujud, kita kan harus bisa membedakan apa itu dunia dan apa itu akhirat. Karena dunia bisa jadi akhirat, akhirat bisa jadi dunia. Sehingga definisi ini penting. Definisi ini penting tentang dunia dan akhirat. Bapak Ibu, hadis ini mengatakan siapa yang ham itu cita-cita, tujuan utama, siapa yang orientasi hidupnya itu untuk akhirat. Jadi ini harus dipertegas dulu, untuk akhirat. Masalah perilaku itu beda, ini bicara ham, keinginan hati. Nah, karena tadi sedikit membahas tentang haji, wong kaji kuwi tujuannya akhirat apa dunia? Ya nggak tahu, tergantung manusia. Kalau perbuatannya itu perbuatan akhirat, tapi kalau tujuannya tidak tahu. Tidak tahu. Semua orang ibadah, wabil khusus ibadah haji itu ya niatnya jelas.
labbaik Allahumma hajjah nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Permasalahannya mindsetnya itu mau kemana? Yang tahu hanya dia, Bapak. Yang tahu hanya dia. Nah, karena orang yang hamnya, tujuan hidupnya, orientasinya untuk akhirat, maka dalam konteks melaksanakan ibadah haji, dia ikut konsep bagaimana mendapat akhirat, ikut konsep bagaimana kita itu mendapatkan nilai pahala di akhirat. Sehingga ritual-ritual, kejadian-kejadian, dinamika hidup itu semata-mata untuk mendapatkan tujuan dia. Kan pula dengan nek orientasi di golek duit, kena kerikil, kemudian kita kerja lalu celaka, kemudian tiba itu kan dianggap sebagai ya wis konsekuensi golek duit yang menunggu. Kalau kita kerja terus dikompon bos, terus kemudian kita bermasalah sama teman, bersaing, ya itu konsekuensi kerja. Yang penting puluh sentuh kan. Nah Bapak Ibu, apabila akhirat menjadi ham, maka dinamika apapun di sini itu tujuannya untuk akhirat. Nah disinilah pentingnya bagi kita ibadah pakai ilmu. Ibadah pakai ilmu penting banget Bapak Ibu. Kemarin itu waktu haji saya itu kan hampir tiap hari, ya, tidak tiap hari lah, enak tiap hari ceramah ini. Jadi hampir tiap hari. Apa yang saya tekankan? Yang saya tekankan pertama niat, niat dan niat. Dalam menghadapi apapun sabar, sabar dan sabar. Kenapa? Karena ini tergantung pada ham kita, kepada keinginan dan orientasi kita. Orang yang paham tentang tujuannya, dia ngerti bahwa memang mencapai tujuan harus melewati jalan seperti itu. Sementara orang yang tujuannya beda, dia menganggap itu sebagai sebuah bencana, sebagai sebuah kutukan, macam-macam. Pemene ngaji Bapak Ibu, sithik wae wong ilang iki dianggap kutukan kan? Padahal ilang kan orang ngerti panggonan tuh Bapak Ibu. Ngono dikandang ceritane kalau kandane. Wong kae ilang wae apa? Isin tuh Bapak Ibu. Padahal ilang itu biasa. Kenapa biasa? Lah wong panggonane gede, asing, dan orang ini kan tidak punya pengalaman. Bukan masalah nih Indonesia kuwi apa kelakuannya elek terus inilah enggak. Jadi kita harus bicara tentang ham dulu, bagaimana tujuan hidup kita ini. Jadi kalau tujuan hidupnya itu untuk akhirat, ini kata Nabi jenengan akan punya jaminan. Jaminannya apa tadi kata Nabi? Allah akan memberi rasa cukup dalam hatinya. Ini nganggo teori sebab kita. Nek jenengan karena Allah berarti nggak cukup. Saat ini nek dibalik. Nek jenengan bukan karena Allah berarti orang duwe rasa cukup. Berarti sejak tujuan udah keliru itu. Sejak dari pikiran sudah tidak tepat. Maka yang ada tidak cukup. Yang ada hatinya itu udah suruh. Nah ini sakit. Maka kalau kita bicara umpamanya hilirisasi, kita bicara tentang mulai dari hulu sampai hilir, maka kita lihat dari awalnya adalah hamnya kemana ini, orientasinya kemana. Ini jaminan dari Nabi. Barang siapa yang kehidupannya hanya akhirat, maka Allah akan memberi rasa cukup. Sing datekke jenengan rasa cukup itu Gusti Allah. Bukan uang. Uang itu tidak memberi rasa Anda cukup, tapi Allah mau. Uang mungkin memberi Anda kesenangan, tapi tidak memberi rasa cukup. Sing ngekei rasa cukup itu namung Gusti Allah. Dan cukup tidak berkaitan dengan nominal.
Cukup tidak berkaitan dengan kesenangan dan tertawa. Tidak ada urusan. Allah itu kalau mencukupkan manusia, sebagaimana Nabi Ibrahim, hasbunallah, cukup bagi saya Allah, wa ni'mal wakil, udah itu cukup. Jadi merasa cukup itu penting. Nah, orang itu biasanya, ini tergantung sekali lagi orientasi. Kemarin saya ngomong Bapak Ibu, ada anak muda, doktor, ya, S3 beliau mungkin usianya di bawah saya, cerita panjang lebar sama saya. Cuma kerjanya saat ini di sana ini pulau dari dosen Pak. Gawau nih, saya awalnya di KAI, Komisi Indonesia. Lalu setahun dia keluar. Kenapa Mas kok ngeluar? Ini mau kakean duit. Jadi saya itu sudah baru saja datang itu sudah ada amplop 1 miliar, 1,5 miliar. Aku lah betah Mas. Nah terus, kamu tuh lain. Lu jangan cukup. Justru dengan saya keluar saya merasa cukup. Jempol. Jadi kalau hamnya tujuannya itu karena Allah, Allah yang nyukupi Bapak Ibu. Bukan nyukupi kebutuhannya, nyukupi hatinya. Nyukupi hati. Nek hati ini dicukupi, yang lain kan manut Bapak Ibu. Yang lain manut. Nun saya jangan. Ngelek itu dari mana? Tidak makan atau dari rasa atau dari persepsi. Jenengan makan sahur jam 4. Kemudian duhur jenengan karena puasa jenengan tidak makan. Mungkin jam 9 ada godaan sedikit melek, otennya mulus, tapi jam 12 tidak melek, jam 2 tidak melek, jam 3 tidak melek. Begitu waktunya buka melek. Duduknya melek yang persepsi Bapak. Melek persepsi. Siapa yang mengajari kita makan sehari 3 kali? Nek orang makan siang kok jadi mulus, siapa? Ya karena kebiasaan akhirnya jadi mindset kan. Setelah jadi mindset, ya mengubah cara kita. Waduh, cukup. Sopo sing muni cukup kuwi UMR. Sopo sing muni cukup kuwi lamun sedina mangan ping 3. Lamun hondane 4, lamun mobilnya 3. Siapa yang mengatakan cukup? Tidak ada. Yang mendefinisikan ya kita sendiri. Nah, orang yang hamnya akhirat itu akan didefinisikan di otak bawah sadarnya oleh Allah bahwa ente itu udah cukup. Nah, ngono kuwi sing gawe Gusti Allah. Koncone ngandani ra iso, Pak. Dikandani malah naik tuh kok. Mas, aslinya sampeyan ngono wis iki. Mau cukup-cukup piye? Kowe ini butuh apa-apa itu? Enggak bisa. Lu malah naik itu terus. Karena hatinya belum dicukupkan. Coba dengan gagah awake dhewe. Sudah merasa cukup dulu. Kalau tidak merasa cukup, kenapa? Kenapa? Apakah karena uang yang tidak ada, atau sebenarnya ada tapi Allah memang membuat hati kita tidak merasa cukup? Nah itu harus dievaluasi. Apa sih? Aku kok kurang lah ya? Kok kurang lah? Nah hal-hal seperti ini menjadi penting karena itu disampaikan oleh Nabi. Sing sapa wonge tujuane kok akhirat, maka Allah akan memberikan rasa cukup dalam hati. Dan ini Bapak Ibu, jangan percaya tidak percaya ini bunyi hadisnya. Dan Allah akan menyatukan urusannya yang berserakan. Kita ini kan punya banyak urusan Bapak Ibu, urusan A, B, C, D. Rampung-rampung. Kaya-kaya urusan orang tua. Nah ini dawuhnya Rasulullah, kalau Anda orientasinya untuk akhirat, Allah akan menyatukan urusan-urusan yang berserakan. Kita doanya apa? Allahumma yassir lana umurana. Ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan kami. Nabi Musa doanya
ilma. Sebelumnya ya wayasiri amri kan gitu. Waktu datang menisa. Urusan itu kalau dipermudah enak Bapak. Urusan kalau dipermudah. Jadi Allah akan menyatukan urusannya yang berserakan. Dan ini yang ketiga, percaya tidak percaya dawuhnya Rasulullah, dan dunia datang kepadanya tanpa dia cari. Jadi Bapak Ibu pun sampai financial planner itu kan uang bekerja untuk kita kan bono. Jadi memang konsepnya memang tahu. Jadi kita jangan mau bekerja untuk uang, tapi uang untuk bekerja untuk kita. Oke. Nah, dalam konsepnya yang disampaikan ini, dunia akan datang kepada Anda. Anda tidak mencari, dunia yang datang. Supaya dunia isinya makan ibu loh. Dunia isinya makan ibu. Semua boleh malah ditekan. Tapi apa bisa begitu? Tergantung dengan orientasinya kemana. Allah tidak menyebutkan masalah jumlah, tapi Allah menjelaskan bahwa Allah akan mencari. Nah, jadi Rasulullah juga menyampaikan, Allah juga menyebutkan. Makanya Bapak Ibu tadi disampaikan, dia Pak caranya kaji. Caranya kaji dungo. Caranya kaji dungo. Landungannya ini jalur mesti Allah. Yang penting jalurnya kemenangan. Nah, sesudah doa baru ikhtiar. Doa dulu apa ikhtiar dulu? Doa dulu. Doa dulu minta kepada Allah. Karena doa itu bicara mindset. Doa itu bicara hal, keinginan. Doa itu bicara tentang cita-cita. Doa itu bicara tentang harapan. Nah, kalau harapannya muncul, baru kemudian Allah yang akan memberikan jalan. Yang penting jalannya benar. Yang penting jalannya itu sesuai dengan Allah. Saya punya cerita banyak tentang haji Bapak Ibu. Nah, tapi intinya begini. Saya itu bolak-balik mungkin makro semenjak sebelum kemarin saya haji. Ojo pisan-pisan kaji nyogo. Kaji kok nyogo? Memang bisa. Ada ya Pak? Ada. Kaji nyogo. Maksudnya ini ben cepet. Itu bisa Bapak ini. Saya sampaikan, tidak usah Anda maju sebelum berangkat, tertolak sebelum berangkat. Orientasi Anda keliru, orientasi Anda salah. Ojo pisan-pisan nyogo. Yang kedua, ojo pisan-pisan nganggo duit haram. Dikorupsi dikaji, ini apa? Ya, iman-iman. Karena tujuan kita itu untuk menghadap kepada Allah, bukan untuk pergi ke Mekah. Nah, kalau saya tidak ditakdirkan oleh Allah, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting niatnya wis benar. Karena tujuan kita itu Allah, bukan haji. Saat ini kan diprovokasi Allah, Mas sampai di video tambah itu, kesuwen daftar haji, saya 40 tahun, 30 tahun mati sampai ngomong. Terus saya penting genah sih aku Yesus. Nah, itu niatnya apa dulu? Niatnya apa? Uang boleh duit, boleh peserta. Apakah memang niatnya yang lain dan orientasinya kemana? Jadi Bapak Ibu, niatnya butuh terkenal, niatnya butuh dibenahi, niatnya betul-betul ya saya berupaya lempeng. Manusia ada kelirunya ya, tapi niatnya kan benar. Terus pokoknya aku main niat aku benar. Kok nindakan orang kerikil-kerikil situ, ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari, ya kita ngatur sama Allah, ya Allah, kalau begini saya tidak bisa menghindari pola begini, ya itu hal lain. Jadi Bapak Ibu monggo diniati, sesudah diniati diikhtiari. Hanya harta halal yang digunakan untuk ibadah. Yang tidak halal
singkirkan. Tidak usah pakai hal yang aneh-aneh. Makanya datang ke tempat saya itu kan saya ceritakan tentang haji ilegal, banyak haji ilegal. Saya ketemu orang yang bagian ngopeni dan saya ketemu orang yang ikut seperti itu. Masya Allah. Nabi itu, kok jangan kok tidak cepat-cepat ngopo, nggak mulai pengen cepat ini. Memang ada yang mewajibkan Anda mempercepat ke situ? Anda ada. Yang ada adalah usaha dan tekan diri. Dengan berbagai macam cara Bapak Ibu ngapusin bolak-balik. Kalau visanya bukan visa haji, wis pertama kita pergi polisi mesti ngapusin. Mau kemana Pak? Mau ke Taif. Padahal dia niat ini Mekah. Bohong pertama. Yang kedua, saya tidak tahu. Ketika mereka masuk pasti tidak pakai ihram. Lalu ke Mekah orang nganggo ihram. Sungguh ihramnya sangka ngendi? Wis kuwi gampang diatur. Bayar kamu apa-apa, sing penting iso tak. Ngono ya. Karena lewat jalan tikus. Begitu caranya. Masuk Arafah itu ada yang nggak pakai ihram. Kok bayar kamu kambing siji. Kenapa? Sing penting ketok kaya pegawai sing bagian masak. Oh, teknis nakal ngono kuwi kula ngerti, Pak. Nah, masalahnya jenengan ki mek kaji karena Allah apa sing penting tekan kono. Aja begitu. Makanya Bapak Ibu seandainya jenengan punya duit, udah ikuti aturan yang ada. Nah, kalau belum sampai mati, Allah yang akan melihat apa yang kita lakukan. Allah itu melihat niat kita, Allah melihat upaya kita, Allah melihat tujuan kita. Itu penting karena sekarang ini banyak orang gabus saat naik itu. Nah, jadi ini menjadi penting. Dan itu bukan hanya kalangan ulama, ada ustadz kiai baru yang ngomong masalah ini. Nah, makanya kan saya perlu tegaskan bahwa jalan yang benar tetap akan menjadi benar, jalan yang keliru tetap akan menjadi keliru meskipun pelakunya orang baik. Jadi nek jalan elek walaupun dilakoni wong apik, jalane tetep mboten kula dengan terus ngeten. Wah, mung kowe lakoni berarti apik. Bukan itu. Jalan elek tetep elek meskipun sing lakoni wong apik. Sing penting donga mawon. Takdir yang akan menuntun kita menuju ke tempat yang semestinya. Nah ikhtiar yang boleh duit, ikhtiar yang bunga kalau Gusti Allah senang. Kadang mau panutan senang itu dari wasilah senang. Makanya dulu saya sempat dikasih tahu oleh seseorang, gue pengen ngaji, beli duit buat seneng ngomong makan kaji. Nah, seneng akhirnya apa? Nek orang ngomong makan kaji melu muntabe. Melu delok ning kan. Alun-alun. Nah, pokoknya melu. Kalau donga ya Allah, kula pengin kados wong niku muga-muga kapan-kapan kula ditagih. Saiki ngetake apa? Kapan-kapan kula ditagih. Pawitan seneng. Karena pawitan seneng mahabbah itu muncul ya nggak tahu ya Allah yang akan memberikan keberkahan. Karena udah banyak Bapak Ibu. Saya ketemu jamaah istiqomah. Saya tahu pulau ini pun ngaji kali jenengan seneng Mas. Dan apa? Ngaji Quran pulau seneng. Terus awet biyen pulau itu seneng. Pulau seneng pokoknya. Terus bahasa seneng di alhamdulillah saking putune 6 hafal Quran. Dia cerita ke saya begitu. Pawitannya apa? Seneng. Makanya Bapak Ibu di samping ikhtiar doa, ikhtiar cari rezeki yang baik, ya seneng. Nah, dengan seneng itu ya nanti Allah yang menilai lah. Kalau Allah sudah menilai kita dipantaskan, kita dilayakan, ya nanti urusan Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Belum terus besok. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah, itu
mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo diganti doa. Ingkang pertama doakan Bapak Masono ingkang sakit, monggo kalih Bapak Ibu, termasuk tradisi baik nek wong mulai kaji kontrole kontungan kancane. Walaupun kemarin itu ketika di Alfa saya berusaha menggunakan wong sing kula ngerti, ya berusaha itu, kemudian di Lombok juga berusaha seperti itu. Nah, pokoknya kula mau terdaftar paling mudah daftar jamaah pengajian. Kalau nggak salah itu ada 49. Lalu mau kalau terus minum ada jamaah pengajian di ABC kan nabi. Ada dengan kan masih irisannya, dia jamaah pengajian ini, jamaah pengajian mana dungannya itu apa? Lo kan irisannya kan ini, ya, yes. Moga kalau jangan seperti itu, kalau Gusti Allah pertama kita sah binarikan iman Islam, bapak jangan binarikan istiqomah, beribadah, binarikan rezeki kang halal, kang barokah, mungkin kalau jangan ikut takbirakan di Gusti Allah, sangat ziarah Makkah Madinah, kami ziarah Rasulullah SAW, bapak yang haji tahun ini umroh, nanti hampir, mengenai halangan rokok-rokok, dan sangat sedikit mungkin sakit Gusti Allah kesembuhan, jika ada hajat Gusti Allah kabulkan hajat itu, jika ada buka-buka bukti, buka-buka atas buka-buka ikan soleh-solehan, buka-buka dengan atas buka-buka sakinah mawaddah warahmah, mungkin sedaya husnul khotimah, barakatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.